Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 materi produk dan harga. Perkenalkan, di sini nama saya Rahmat Witarisa dengan NPM akhir 235 dan rekan saya Imati Nisa Imama dengan NPM akhir 237. Halo, perkenalkan nama saya Adela Almasari dengan NPM akhir 209. Saya Kanita Amara Nabila dengan NPM 208. Saya Fauzia Hadi dengan NPM akhir 283. Jangan lupa menonton video kami. Like, comment, and subscribe. Bye-bye. Yang pertama ada definisi produk. Menurut Philip Kotler, pengertian produk yaitu segala hal yang dapat ditawarkan, dimiliki, dimanfaatkan maupun dikonsumsi supaya dapat memuaskan kebutuhan maupun keperluan konsumen, di mana di dalamnya berupa wujud fisik, jasa, orang, tempat organisasi maupun suatu ide. Sehingga dapat disimpulkan bahwa produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk menarik peminat pemakaian atau konsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Yang pertama ada produk konsumsi, yaitu produk yang digunakan oleh konsumen, yang dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada produk kebutuhan sehari-hari, misalnya bahan makanan, minuman, keperluan mandi, dan lain-lain. Selanjutnya ada produk belanja, misalnya produk smartphone, TV, laptop, sepatu, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada produk khusus, yaitu contohnya seperti perhiasan, mobil, motor, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada unsold good, yaitu misalnya batu nisan, tanah pemakaman, peti mati, dan lain-lain. Yang kedua ada produk industri. Pengertian produk industri yaitu semua produk yang digunakan oleh konsumen sebagai bahan baku. Produk industri dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada bahan baku dan suku cadang. Bahan baku dan suku cadang ini contohnya yaitu bahan mentah dan suku cadang seperti kayu dan gandum, di mana dapat diproduksi menjadi lemari, kursi, dan lain-lain. Sementara gandum dapat diproduksi menjadi roti, serta contoh dari bahan produk maupun suku cadang. Yang kedua ada barang modal, yaitu produk yang dapat membantu dan memudahkan produsen guna mengelola maupun mengembangkan suatu produk matang dan mempunyai daya tahan yang tergolong lama. Selanjutnya ada perlengkapan dan layanan bisnis, contohnya seperti alat tulis kantor, bahan bakar mesin, dan lain-lain. Sementara itu, contoh dari produk layanan bisnis yaitu perawatan alat dan periklanan produk, konsultasi bantuan hukum, dan lain-lain. Selanjutnya ada produk menurut wujudnya. Produk menurut wujudnya dibagi menjadi dua, yaitu produk barang dan produk jasa. Setelah itu yang keempat ada produk menurut daya tahannya. Produk menurut daya tahannya dibagi menjadi dua. Produk yang daya tahannya lama sama yang tidak lama. Yang tidak lama itu yang habis pakai kayak sabun, parfum. Kalau misalnya yang lama itu laptop, lemari, terus kulkas, televisi, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada branding dan merek. Merek merupakan istilah, tanda, simbol yang membedakan suatu produk dengan produk yang lainnya. Sedangkan branding merupakan isu sentral dalam strategi produk. Yang kedua ada pengemasan atau packing. Packing merupakan kegiatan untuk membuat wadah atau membungkus suatu produk. Yang ketiga ada kualitas produk atau produk quality, yang merupakan kemampuan suatu produk untuk menjalankan fungsinya, termasuk daya tahan, kemudahan pengoperasian, dan perbaikan. Lalu di sini ada keputusan produk individual. Yaitu ciri-ciri produk individual itu ada 7 macam. Yang pertama ada mutu produk, yang kedua ada tampilan produk, yang ketiga ada desain produk, yang keempat ada keputusan merek, yang kelima ada keputusan pengemasan, yang keenam ada keputusan pemberian label, dan yang ketujuh adalah keputusan pelayanan pendukung produk. Yang selanjutnya ada strategi pengembangan produk. Itu dibagi menjadi 8. Yang pertama ada pencetus gagasan, yang kedua ada penyaringan gagasan, yang ketiga ada pengembangan dan pengujian konsep, yang keempat ada strategi pemasaran, yang kelima ada analisis bisnis, yang keenam ada pengembangan produk, yang ketujuh ada
uji pemasaran, yang ke-8 ada komersialisasi. Definisi harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa atas jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Lalu di sini ada tujuan penetapan harga. Ada 4 hal yang menjadi tujuan penetapan harga, yaitu yang pertama tujuan berorientasi pada laba, yaitu harga ditetapkan untuk mencari keuntungan. Yang kedua tujuan berorientasi pada volume, di mana harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan, nilai penjualan, ataupun dapat menguasai pangsa pasar. Yang ketiga adalah tujuan berorientasi pada citra. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra suatu perusahaan tersebut. Yang keempat, ada tujuan stabilitas harga. Tujuan stabilitas dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri. Baik, selanjutnya ada alat-alat penetapan harga. Untuk mengukur potensi dampak sebelum menetapkan harga akhir, manajer menggunakan 2 alat utama yang sering digabungkan. Yang pertama, menetapkan harga berorientasi biaya. Yang kedua, analisis titik impas, siri biaya total versus mendapatkan untuk berbagai volume penjualan. Jumlah unit yang harus dijual harus dapat menghasilkan pendapatan total yang sama dengan total biaya yang disebut titik impas, yang tidak menghasilkan laba atau rugi. Selanjutnya ada taktik penetapan harga. Yang pertama, penetapan harga lini, yakni menawarkan barang-barang dalam kategori tertentu pada sejumlah harga yang terbatas. Dengan menetapkan harga lini, toko menetapkan terlebih dahulu 3 atau 4 titik harga di mana produk akan dijual. Yang kedua, penetapan harga psikologis, memanfaatkan fakta bahwa pelanggan tidak benar-benar rasional ketika melakukan keputusan pembelian. Penetapan harga ganjil genap didasarkan pada teori bahwa pelanggan lebih menyukai harga yang tidak ditawarkan dalam angka yang bulat. Yang ketiga, pendiskonan. Seringkali penjual harus menawarkan pemotongan harga, diskon untuk merangsang atau meningkatkan penjualan. Pengaruh harga dalam pembelian sebuah produk. Yang ke-1, persepsi nilai. Harga mempengaruhi persepsi konsumen terhadap nilai produk. Produk dengan harga yang dianggap wajar atau murah seringkali dipersepsikan memiliki nilai lebih tinggi, sementara harga yang terlalu tinggi bisa menurunkan minat beli. Kedua, keputusan pembelian. Konsumen seringkali membandingkan harga dengan produk serupa sebelum membuat keputusan pembelian. Harga yang kompetitif dapat meningkatkan kemungkinan pembelian. Ketiga, segmentasi pasar. Harga membantu dalam segmentasi pasar, memungkinkan perusahaan untuk menargetkan berbagai kelompok konsumen berdasarkan daya beli mereka. Produk premium ditargetkan untuk konsumen dengan daya lebih tinggi, sedangkan produk ekonomis menyasar konsumen yang lebih sensitif terhadap harga. Pengaruh produk dalam penetapan harga. Yang pertama, kualitas dan fitur produk. Produk dengan kualitas tinggi dan fitur unggulan cenderung memiliki harga yang lebih tinggi. Konsumen bersedia membayar lebih untuk produk yang menawarkan manfaat tambahan dan keunggulan kompetitif. Yang kedua ada tahap siklus hidup produk. Pada tahap peluncuran, harga seringkali lebih tinggi untuk menutupi biaya penelitian dan pengembangan. Pada tahap pertumbuhan, harga bisa lebih kompetitif untuk meningkatkan penetrasi pasar. Pada tahap kematangan, harga mungkin distabilkan. Sementara pada tahap penurunan, diskon sering diberikan untuk menghabiskan stok. Yang ketiga ada posisi merek. Produk dengan merek yang kuat dan reputasi baik biasanya bisa menetapkan harga lebih tinggi. Merek premium memanfaatkan ekuitas merek mereka untuk mengkomunikasikan nilai tambah kepada konsumen.
kita sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak bareng. Iya. 3. Selanjutnya ada klasifikasi. Baik, selanjutnya 3. Definisi harga menurut Kotler dan Armstrong. Ya, agak mundur dikit. 1, 2,